suamiku tidak ada sekarang. Suamiku sekarang tengah ikut pengajian di tempatnya Habib Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufi. Di mana tempatnya? Di sana. Datang dia ke sana. Pak, dia itu datang bukan untuk hadir majelis, tapi ngenteni wong sing utang. Longgo. Katanya beliau, karena sebab dia duduk di majelisku, dia mendapatkan cipratan rahmat dari Allah dari majelisku tadi itu, sehingga engkau lihat dia taubat dari perbuatan riba dan dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dapat cipratan rahmat dari majelis yang dihadiri orang tersebut dalam tanda kutip, padahal tidak berniat untuk menghadiri majelis tersebut. Yang jadi pertanyaan sekarang, lek teko oma niat ya opo Pak? Makanya tadi katanya Abu Bakar, maaf para habaib atau yang lainnya yang sudah nunggu mulai jam 7, sebetulnya bukan sesuatu yang jelek Pak. Semakin lama nunggu semakin hebat pahalanya. Malah Anda minta nanti pertemuan datang, insya Allah datang jam 5 Habib. Datang jam 5 sholat maghrib di sini, alhamdulillah semakin besar. Nah kan Habib, insya Allah tidak kelar. Paham ya? Makanya Pak, lek di majelis sing penting ada. Maaf. Ada dua musuh terbesar ketika seseorang berada dalam majelis. Tak buka ya, tapi kesinggung. Lek kesinggung ngamuk sampean, aku gak enak, aku si adoy ya. Musuh yang pertama apa? Ar-rokok. Minar rokoi bahwa rokok. Nah, majelis ini musuhnya majelis ya. Musuhnya majelis ini. Yang kedua, al-habiu. Minar habi bahwa habiu. Kadang-kadang tengah majelis ngetek tik yang lagi apa? Yang sudah makan tak? Kok suwi temen majelis tidak muli-muli sumpah aku di rumah. Lele umur saya kayak ngomong. Terus aneh. Ini Pak penyakitnya dua ya. Sudah. Untuk waktu majelis gunakan fokusnya sementara. Kenapa? Ingat Pak. Kita tidak buyar dari majelis, kita tidak selesai dari majelis kecuali Allah akan memberikan sama kita. Ada juga satu riwayat hadis Pak, ya. Antum misalnya sekarang gini, Habib ini kenapa ya sekarang daerah kita ini banyak perbuatan kemaksiatan, lebih-lebih akan menjelang tanggal 31 Desember, malam tahun baru, kereta sama lah. Gimana Habib antisipasi kita? Dengarkan. Ada satu hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan bahwasannya majlisun wahidun yukafiru sab'ina majlisas su'. Katanya Nabi, satu majelis yang baik yang diadakan, yang diselenggarakan, majelis taklim, majelis maulid, majelis burda, majelis majelis khair, itu mampu meredam 70 majelis tentang majelis-majelis kemaksiatan kepada Allah. Ada majelis domino, ada majelis biliar, ono majelis sekat, ono majelis kipo, naudzubillah kadang-kadang majelis homer, campur semuanya. Ketahui, sampean hadir majelis seperti ini, tahu enggak? Satu majelis ini meredam 70 majelis. Itu 70 majelis akan hancur dengan sendirinya ketika satu majelis didirikan, majelis kebaikan di sisi Allah Subhanahu. Makanya Pak, orang-orang soleh mengatakan, orang-orang soleh di antara kita mengatakan apa? Pegang ini ya. Semenjak
Di rumah kita ini masih satu, ada Al-Quran, tentunya Al-Quran yang dibaca. Yang kedua, ada kitab hadis, atau kitab hadis apa kan? Terjemah Riyadhus Shalihin atau apa kayak atau apa. Yang kedua, yang ketiga, ada kitabnya orang soleh. Ada satu kitab orang soleh. Dan di tempat itu masih didirikan majelis ilmu, majelis pendidikan. Ketahui Allah akan meredam murkanya, Allah akan menghilangkan murkanya, akan dijatuhi murka oleh Allah, dibatalkan oleh Allah. Karena apa? Pribadi yang soleh tersebut, pribadi yang soleh. Makanya sampai ngerti nggak ngerti, wis entuk golek kitab masih ndak iso maca. Bet kitab apa sing enak ya terserah sampean. Nasoe dinia bet. Aku ndak iso bet maca kitab gundul, iso nek kitab gondrong ya apa. Ndak apa-apa. Niat untuk azimat. Bet, apakah itu bukan khurafat? Itu bukan cerita mengada-ngada, dengarkan. Anak kasih cerita ya. Ini ulama mengatakan. Di antara pasukannya Fir'aun yang jelas-jelas musuhi Allah, yang ngaku jadi Tuhan. Terus kurang apa Pak? Di antara pasukannya ini ada salah satu pasukan yang masih cinta sama Nabi Allah Musa. Cinta Pak sama Nabi Allah Musa. Sampai apa? Ini pasukan, satu pasukan ini, sang tentara ini begitu cintanya kepada Nabi Allah Musa, sampai apa? Sampai menggunakan kopiahnya seperti kopiah Nabi Allah Musa. Apa yang terjadi? Karena gunakan kopiah, karena cintanya kepada Nabi Allah Musa, kopiahnya Nabi Allah Musa ditiru, dia gunakan kopiah tadi itu. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya dihancurkan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, ketahui satu pasukan ini yang menyimpan perasaan cinta kepada Nabi Allah Musa diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena perasaan cinta ditunjukkan dengan apa? Dengan menggunakan pakaian seperti pakaiannya Nabi Allah Musa. Berupa apa? Cuma peci, kopiah, tok. Timbul pertanyaan, terus akhlak ini bagaimana? Terus kalau pribadinya meniru bagaimana? Terus kalau cara makannya niru bagaimana? Terus bagaimana kalau ngatur rumah tangganya seperti rumah tangga orang soleh? Apakah masih takut terkena corona? Masih takut akan adanya PPKM? Masih takut ini, masih takut itu? Ketahui, pegang Pak, orang yang masih takut urusan dunia, maaf, orang yang masih takut urusan dunia, orang yang masih takut urusan yang berhubungan dengan dunia, ketahui itu gambaran hati yang kosong dari Allah, hati yang kosong dari Nabi Muhammad. Tapi kalau hatinya penuh kecintaan kepada Allah, penuh kecintaan kepada Nabi Muhammad, jangan khawatir, Allah akan memberikan naungannya, Allah akan memberikan inayahnya, Allah akan memberikan bantuannya. Coba sing wedi ku ini tanggal 24 Desember PPKM pasar sepi ya apa? Rungokno ente aja bahas iku, masjid sepi lho ya apa? Quranmu itu sepi lho, sing maca lho pikirno. Ndak boleh Pak. Sudah lah. Semenjak kita kontak sama Allah jangan khawatir. Nabi Allah Musa Pak, begitu yakinnya sama Allah, begitu tawakalnya sama Allah, ketika dikejar oleh pasukan Fir'aun, dikejar ya Pak, lari dengan para pengikutnya, sampai berada di tengah lautan, di pinggir lautan sudah. Fir'aun kelihatan dari belakang. Fir'aun kelihatan. Apa yang terjadi ketika itu? Umatnya ngomong, Nabi Musa, ini gimana ini? Belakang kita orang ini Fir'aun, depan kita lautan, mau tenang? Mau gimana ini? Nabi Allah Musa tenang Pak, nyantai. Enggak tenang apa? Allah tidak akan nyanyiakan aku. Allah tidak akan nyanyiakan orang beriman. Allah tidak akan nyanyiakan kamu karena percaya kepadaku. Jangan takut. Loh, iya Nabi Allah Musa tidak takut
tidak takut, dan cuma ya apa kira